Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai aktivitas untuk hari ini, mari kita bersyukur dan beri waktu mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan Sabtu 21 Agustus 2021 tertulis pada kitab 1 Yohanes 1 ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Naung gabe patar do hangoluani, nunga huidahami, gabe huhatindakon, jala hubaritaho kami tuhamu hangoluan nasaliling-liling nai. Naung adokian diadupan ni amai gabe di papatar tuhami. Sebagai orang percaya, tentu kita sudah memiliki pengenalan akan siapa itu Allah dan bagaimana kita harus hidup di dalam Dia. Dan hal inilah yang membawa kita memahami bagaimana kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita harus hidup di dalam terang dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan gelap. Karena terang itu membawa kita kepada hidup, sedangkan kegelapan membawa kita ke dalam maut. Pada nas ini, Rasul Yohanes hendak menjelaskan bahwa orang percaya memperoleh hidup kekal. Hidup kekal yang dimaksud adalah kehidupan yang terus berlangsung, tetapi tidak berarti tidak pernah mati. Karena kematian bukanlah akhir dari kehidupan sekarang hingga kebangkitan kembali. Pertanyaannya, bagaimana beroleh hidup kekal? Pada ayat 3 setelah nas ini dikatakan bahwa hidup kekal itu ada dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Kita dapat memahami juga pada Roma 6 ayat 5 yang mengatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Maksudnya, hidup dalam persekutuan dengan Kristus adalah hidup dalam terang. Terang merupakan simbol Kristus, maka barang siapa mengikutnya akan mempunyai terang hidup dan hidup dalam terang. Artinya, berjalan mengikuti terang meskipun kita masih hidup di dunia sekarang ini. Teruslah mengikuti sang terang dunia, yaitu Yesus Kristus. Hidup kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan gelap atau perbuatan-perbuatan dosa. Dan hidup yang Tuhan perkenankan sampai akhir kelak dalam hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu telah kami dengarkan Tuhan, bahwa hidup ini telah Engkau nyatakan untuk beroleh hidup kekal, yaitu hidup yang berkelanjutan di dalam Yesus Kristus sebagai terang. Hanya Roh-Mu lah yang kami harapkan untuk memampukan kami agar dapat senantiasa bersekutu di dalam Yesus. Hidup yang kami hidupi bukan hanya di dunia ini, tetapi hidup dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dari sekarang membiasakan diri hidup dalam terang supaya jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Tuhan, untuk aktivitas atau pekerjaan yang akan kami lakukan hari ini di akhir pekan ini, tolong berkatilah yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tambah-tambahkan sukacita mereka agar mereka juga selalu bersyukur. Yang akan martupol, juga yang akan menikah, Tuhan persatukan kasih dan cinta mereka dengan meneladani kasih-Mu yang tidak bersyarat, kasih-Mu yang kekal. Jemaat-Mu yang akan berpesta, memenuhi undangan, tolong Tuhan jagai untuk selalu waspada. Yang akan bersantai maupun berlibur, Tuhan sertai dan seluruh gerak kehidupan kami, tolong berkenanlah agar setiap gerak dan langkah kami dapat seturut dengan kehendak-Mu saja, dan kami dapat berguna bagi orang lain dan orang lain juga untuk kami. Tuhan,
Kami masih berdoa buat jemaat-Mu yang dalam perawatan. Tolong Tuhan sembuhkan. Juga keluarga yang berduka, tolong hiburkan. Keluarga yang susah, Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu, membawa mereka keluar dari persoalan hidupnya. Terlebih juga untuk bumi ciptaan-Mu, sembuhkanlah dari COVID-19, juga usaha-usaha vaksinasi. Tuhan berkatilah, beri bangsa dan negara kami hidup dalam kasih dan damai-Mu selalu. Ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan. Jaga kesehatan. Ikuti prokes. Tuhan berkati. Horas.